Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait dengan konsolidasi hukum bisnis. Perkenalkan, nama saya Fajar Januar Dwiga. Saya Isna Amalia Zarani. Saya Sifatutu Arima. Oke, dan yang terakhir Mas Fariski Nur Rosidi. Lanjut slide. Pengertian konsolidasi. Secara umum, pengertian konsolidasi adalah suatu kegiatan atau proses untuk memperkuat, menyatukan, dan memperteguh hubungan yang dilakukan antar kedua kelompok atau lebih, sehingga nantinya akan terbentuk suatu persatuan yang lebih kuat. Konsolidasi dilakukan dengan tujuan untuk mempersatukan setiap elemen yang mempunyai kesamaan tertentu, seperti agama, asal daerah, atau kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Oke, lanjut. Konsolidasi bisnis. Konsolidasi bisnis adalah kondisi dua perusahaan atau lebih melebur menjadi satu untuk menghasilkan perusahaan baru. Masing-masing pihak harus menghentikan kegiatan operasionalnya sementara dan duduk bersama untuk melakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya dilihat dari sisi produktivitasnya, melainkan juga secara manajemen dan faktor-faktor lainnya. Tujuan konsolidasi. 1. Untuk menyelamatkan aset perusahaan. 2. Memperkuat perusahaan dengan bergabung dengan perusahaan lain. 3. Membentuk dan memperkuat pangsa pasar. Yang pertama, jadi penggabungan atau peleburan dari dua perusahaan atau lebih dengan membuat perusahaan baru. Yang kedua, perusahaan lama akan dibubarkan tanpa adanya proses likuidasi. Yang ketiga, perusahaan baru hasil penggabungan perusahaan harus mempunyai status badan hukum yang baru. Yang terakhir, seluruh pasifa dan aktiva perusahaan akan secara otomatis beralih ke perusahaan yang baru dibentuk. Manfaat konsolidasi. 1. Dapat mengetahui efek entitas anak perusahaan terhadap induk perusahaan dalam jangka panjang. 2. Bisa memberikan informasi paling mutakhir kepada tim manajemen perusahaan. 3. Dapat memberikan informasi kepada pihak luar yang membutuhkan. 4. Rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi. 5. Bisa memiliki kemampuan bersaing yang lebih besar dengan menjadikan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan modal tidak harus diakuidasi walaupun dengan perusahaan baru. Efek konsolidasi. Yang pertama, meningkatkan kualitas perusahaan. Yang kemudian, perusahaan tersebut menjadi lebih berkembang. Semua perusahaan yang melakukan konsolidasi tidak memiliki status hukum karena telah menjadi satu dengan status hukum yang baru untuk memperkenalkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya yaitu cara perusahaan melakukan sebuah konsolidasi. Yang pertama, ada direksi perusahaan yang akan melakukan peleburan diri harus menyusun usulan rencana konsolidasi. Usulan rencana tersebut harus disetujui oleh komisaris yang ada pada masing-masing perusahaan. Lalu yang kedua, ada usulan rencana konsolidasi, kemudian akan dijadikan sebagai bahan menyusun rancangan konsolidasi. Rancangan tersebut disusun bersama oleh para direksi perusahaan yang akan melakukan peleburan. Contoh konsolidasi yaitu Bank Mandiri, Bank BBD, Bank BDN, Bank Eksim, dan Bank Bapindo. Smartfren, PT Smartfren Telkom, PT Smartfren Mobil 8 Telkom, Tbk Mobil 8. Indonesia Professional Reinsurer IPR, yaitu Reindo, Nasre, Tugurai, dan Marain. Oke, baik. Terima kasih. Sekian presentasi kami dari kelompok 2 hukum bisnis.
Bila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.